Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah akuntansi biaya, lab akuntansi biaya. Pertemuan yang ke-6 kita bahas biaya bahan baku. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap diolah. Unsur harga pokok bahan baku yang dibeli secara teoritis terdiri dari harga faktur pembelian ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan tersebut. Misalnya harga faktur, biaya angkut, biaya pesanan, biaya penyimpanan, biaya pembongkaran, dan lain-lain. Secara praktis, besarnya harga pokok bahan baku yang dibeli dihitung sebesar harga beli menurut faktur pemasok. Karena biaya-biaya yang lain mungkin biaya akuntansinya lebih besar dari manfaat ketelitian perhitungan harga pokok bahan baku. Ya, next ya. Untuk biaya angkut pembelian misalnya, biaya angkut diterapkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metodenya ada metode perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang ketiga adalah biaya angkut yang dibebankan pada bahan baku yang dibeli atau dasar tarif ditentukan di muka. Yang pertama, untuk perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, biaya angkut pembelian bahan baku satu adalah atau sama dengan kuantitas pembelian bahan baku satu dibagi dengan total kuantitas pembelian bersama kali biaya angkut pembelian. Jadi ini adalah kita buat persentasenya sendiri juga bisa ya, atau bisa juga langsung dihitung. Oke, selanjutnya perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Jadi untuk biaya angkut pembelian sama dengan harga faktur pembelian bahan baku satu dibagi dengan total harga faktur pembelian bersama kali biaya angkut pembelian. Oke, ini masih ada kesalahan. Sebenarnya sama saja ya kalau dihitungnya sama. Oke, tapi sebenarnya begini. Untuk lebih mudahnya begini ya. Ini tidak usah ya, berarti taruhnya di sebelah sini. Oke, ini ya, kemudian ini yang di total harga fakturnya. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini. Oke, nanti dari biaya angkut pembelian dibagi dengan total harga faktur pembelian bersama, itu nanti akan kita dapatkan berapa persen atau berapa bagiannya atau bobotnya dikalikan dengan harga faktur pembelian bahan baku satu. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Karena di sini atas dasar tarif yang ditentukan di muka, maka perusahaan tersebut menetapkan tarif tertentu untuk biaya angkutnya, baru kemudian biaya angkut diperlakukan sebagai unsur BOP dan diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita sudah buka Excel-nya. Ini misalnya contoh kasusnya ya. PT Cakra Buana membeli 4 jenis bahan baku A, B, C, dan D. Ini ya.
senilai 10 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah kuantitasnya, ini harga masing-masingnya, dan totalnya didapat dari kuantitas dikalikan harga. Jadi nilainya ada 10 juta. Biaya angkut yang dibayarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut ada 2 juta. Diminta yang pertama adalah membuat jurnal yang dibuat untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Oke, sekarang kita yang jawaban yang A dua ya. Jawaban yang A adalah jurnal. Jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku ya. Ini bahan baku. Oke. Untuk mencatat harga pokok bahan baku di sini kita jadikan satu karena sama-sama persediaan ya. Jurnalnya berarti seperti ini. Kalau kita membeli berarti di sini kita mendapatkan persediaan. Maka kita menggunakan metode perpetual berarti ya. Kreditnya adalah kas. Kalau kas itu kalau dibeli tunai, kalau kredit berarti utang dagang. Nah, untuk persediaannya yang kita tulis, yang kita catat sebesar ini 10 juta. Oke, berarti kreditnya sama 10 juta. Kemudian biaya angkut. Nah, di sini ada biaya angkut pembelian. Tidak boleh dibilang biaya angkut saja ya, karena ada biaya angkut penjualan. Kalau ini pembelian. Oke, berarti di sini biaya angkut pembeliannya sebesar 2 juta. Oke, nah kreditnya kreditnya sama ya di sini ya. Kalau kita bayar kas berarti kreditnya kas. Andaikan kita tidak bayar kas berarti utang dagang. Seperti ini adalah jurnalnya. Oke, sekarang untuk yang B. B ini apa ya? Kita lihat, hitunglah harga pokok setiap bahan baku jika biaya angkut dialokasikan berdasarkan perbandingan kuantitas. Berarti di sini kita buat tabel saja ya. Tabel untuk biaya angkut ya, alokasi biaya angkut. Biaya angkut ini berdasarkan perbandingan kuantitas. Kalau perbandingan kuantitas berarti yang kita lihat adalah kuantitasnya. Jadi terfokus ke sini. Oke, kita buat tabel. Ini adalah jenis bahan baku. Ini ya. Supaya singkat, jenis bahan baku itu BB ya. Ini kuantitasnya di sini kuantitas. Jadi di sini kuantitas. Oke. Jenis bahan bakunya di sini adalah A, B, C, D. A, kemudian B, C, D. Oke, ini ya. Ini adalah jenis bahan bakunya. Seperti ini ya. Kemudian kuantitasnya ini ada 1000 untuk bahan baku A, kemudian 2000 untuk bahan baku B, 1000 untuk bahan baku C, kemudian 500 untuk bahan baku B. Oke, kemudian kita setelah ini kita buat ya ini. Oke, saya taruh di tengah saja, nanti baru kita buat tabel ya. Alokasi bahan baku. Oke, kita untuk alokasi bahan baku kan berdasarkan perbandingan kuantitas. Jadi kita cari persentasenya dulu, tapi bisa juga secara langsung ya. Kita cari ini dulu deh, persentasenya. Oke, apa
Atau mungkin kita buat seperti ini. Nah, seperti ini kita buat tabelnya ya. Kita buat tabelnya dulu. Seperti ini. Oke, ini ya tabelnya. Berarti di sini seperti ini. Oke, kemudian ini juga sama. Oke, kemudian persentasenya ini sudah kita cari, kita buat tabel lagi di sini ya. Ini adalah persentasenya, berarti kita buat ini sama dengan kuantitas dibagi total. Ya, berarti kita butuh totalnya di sini. Total atau jumlahnya berapa? Sama dengan sum dari sini. Oke, selanjutnya perbandingannya bagaimana? Ya, persen atau perbandingannya sama dengan 1000 untuk yang A dulu ya, dibagi dengan 4.500. Oke, kok 0? Ya karena kita nggak pakai persentase. Oke, kita setting dulu yang ini, pakai persentase. Oke, mungkin pakai 2 angka di belakang koma boleh ya, ini ya. Tapi ini adalah persentasenya ya. Kemudian ini sama dengan 2000, oke, 2000 dibagi dengan 4.500 ya kali 100%. Oke. Kemudian yang ini sama ya. Berarti kita lihat sama dengan sum dari sini. Nah, 100% pas ya. Ini sudah. Nah, sekarang tadi diketahui ini biaya angkutnya sebesar berapa? 2 juta ya. Berarti di sini alokasi biaya angkut ya. Ini atau di sini saya tulis biaya angkut saja ya biar ringkas. Nah, biaya angkutnya berapa? Berarti sama dengan ini adalah persennya dikali dengan biaya angkut totalnya. Biaya angkut totalnya berapa? 2 juta. Oke, berarti yang ini kita tinggal kompas ke bawah. Nah, udah selesai ya. Berarti kita lihat jumlahnya. Ini apakah benar sesuai dengan totalnya 2 juta. Pas ya, berarti ini sudah benar. Kemudian yang ditanyakan kan harga pokok. Ya, harga pokok. Berarti di sini biaya angkut ditambah dengan harga faktur. Oke, saya ambil draftnya saja nanti di ini. Nanti kita bisa delete. Oke. Ini saya delete dulu. Ini bukan biaya angkut tapi harga pokok. Sebelum kita masuk ke harga pokok, kita buat dulu di sini apa itu harga faktur ya. Nah, ini bukan harga pokok tapi harga faktur. Oke. Nah, ini adalah harga faktur. Harga fakturnya berapa? Di sini ini adalah harga faktur ya, 3 juta. Kemudian 4 juta. Kemudian 1 juta. Kemudian 2 juta. Oke, kita lihat totalnya, kita panjangkan saja karena ini tadi kan sudah dijumlahnya. Nah, 10 juta ya. Nah, harga pokok didapat dari biaya angkut per jenis-jenis bahan baku ditambah dengan harga faktur setiap bahan baku. Jadi ini hasilnya. Jadi total harga pokoknya sama dengan sum di total di sini pos 9 ya. Ini. Oke, jadi ada 12 juta. Ini tabel alokasi biaya angkut berdasarkan perbandingan. Di sini kan harga pokok ya. Berarti di sini karena yang ditanyakan adalah harga pokok, berarti harga pokok bahan baku.
Ini berdasarkan perbandingan kuantitas. Sekarang yang nomor 2. Oke. Di sini yang C ya, yang C ya benar ya. Dari B berarti benar C. Hitunglah harga pokok setiap bahan baku jika biaya angkut dialokasikan berdasarkan perbandingan harga faktur. Berarti di sini bukan perbandingan kuantitas, tapi perbandingan harga faktur. Oke, kita cari perbandingan harga faktur dulu. Nah, jadi perbandingannya ini sama dengan Bapak di sini saja ya. Berarti sama dengan ya. Kalau tadi kan biaya angkutnya di sini 2 juta. Oke, 2 juta sedangkan nilai persediaannya ada 10 juta. Berarti di sini sama dengan 2 juta dibagi dengan 10 juta. Oke. Oh, berarti di sini kita harus pakai number, tapi kita pakai 2 seperti ini ya. Kayak persentase juga bisa, yang sama aja ya. Nah, seperti 0,02. Nah, kalau ini sudah jadi, sudah ketemu berapa persentasenya, oke, persentase ini dapat dari biaya angkut per harga fakturnya ya, karena kita menggunakan harga faktur. Berarti di sini untuk jenis apa namanya, untuk yang ini nggak pakai, ya kan? Karena apapun berdasarkan kuantitas. Berarti yang sekarang kita gunakan adalah berdasarkan harga faktur. Oke, ini sudah ada harga fakturnya ya, kita pindahkan ke sini saja. Ini berdasarkan harga faktur. Oke, yang ini persentasenya tadi kan 2% ya, berarti ini dilihat saja. Seperti ini ya. Berarti ini kan sudah ketemu perbandingannya ya, berarti di sini biaya angkutnya berapa? Ini didapat dari sama dengan harga faktur dikalikan dengan 0,20 ampere. Lah, saya ulangi ya. 0,20 ini dikali dengan 0,20. Kenapa pakai, oh ya, tadi pakai persen ya. Oke, saya rubah, saya kembalikan lagi. Tadi yang ini kita ganti number ya. Pakai titik, jangan lupa. Nah, seperti ini ya, jadi ada 600.000. Kita kopas ke bawah. Oke, berarti biaya angkutnya sama dengan sum dari sini. Betul, pas ya 2 juta ya di sini ya. Jadi yang ini sudah benar ya. Sekarang yang ditanyakan tadi kan harga pokoknya. Berarti kita cari harga fakturnya. Ini kan harga faktur sudah ketemu ya. Ditambah dengan biaya angkut itulah harga pokoknya. Harga pokoknya berapa? Berarti sama dengan yang ini ya, harga faktur ditambah dengan biaya angkut. Kita copy ke bawah. Oke. Jadi kita jumlahkan, kita tinggal copy ke samping. Nah, oke. Yang ini bagaimana? Oh, ini tidak usah. Oke. Oke. Ini kita hilangkan saja. Oke, ini ya. Inilah tabel untuk yang harga pokok bahan baku berdasarkan perbandingan harga faktur. Oke, sekarang yang kedua ya, kasus yang kedua. PT Sekarwangi melakukan produksi secara pesanan dan selama bulan Mei 2021 menerima pesanan sebanyak 1.000 unit berbekas
Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi sebanyak 1.200 unit dengan biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku 3 juta, tenaga kerja langsung 5 juta, dan BOP dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Dari proses produksi terdapat 200 unit produk yang rusak dan tidak dapat diperbaiki namun dapat dijual dengan senilai Rp2.000 per unit. Diminta yang pertama, dibuatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang dikeluarkan. Oke, kita buat yang A dulu satu-satu ya. Tapi kayaknya terlalu kecil, saya buat besar 4 ya. Ini juga saya kasih Cambridge. Kenapa? Lebih jelas hurufnya ya. Oke. Ini untuk yang pertama. Jurnal untuk mencatat ini ya, biaya produksi. Oke. Kalau pada saat kita mengeluarkan biaya, berarti misalnya biaya bahan baku, ya persediaan bahan baku nanti kan taruh di sebelah debit. Tapi begitu kita masuk di dalam proses, berarti di sini jurnalnya di sebelah debitnya adalah WIP apa yang namanya BDP ya, barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ya sudah masuk di dalam proses produksi. Di sini ada biaya bahan baku. Nah, BBB ini adalah biaya bahan baku. Kemudian BDP, kemudian ini adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian di sini BDP, di sini adalah BOP. BOP ini adalah biaya overhead. Oke. Nah, di sini kreditnya itu apa? Oke, kreditnya di sini berarti kalau di bahan baku berarti kreditnya adalah persediaan bahan baku. Oke, biaya tenaga kerja berarti di sini adalah gaji dan upah. Ini dimasukkan di dalam proses produksi. Kemudian BOP berarti ini adalah BOP, biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kita hitung ada berapa. Kita lihat di sini biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku 3 juta. Berarti di sini 3 juta di sebelah kreditnya ya. Oke, ini oke, saya buat pakai number selalu. Oke, pakai titik untuk memisahkan 3 digit. Oke, 3 juta. Kemudian tenaga kerja langsung di sini 5 juta. Oke. Kemudian BOP-nya berarti di sini sama dengan, karena di sini tarifnya 150% ya. 150% ini dikali dengan 5 juta. Nah, seperti ini. Berarti ini tinggal samakan ya, ini adalah bahan baku ya. Kemudian di sini tenaga kerja langsung ini adalah gaji dan upah. BOP-nya ini berarti itu. Nah, ini sudah jadi jurnal. Sekarang yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan produk yang rusak. Berarti di sini produk yang rusak ya. Ini sebesar berapa? 200 unit. Oke. Kemudian nilai penjualan produk rusak sama dengan berapa tadi ya? 2.000 ya. 2.000 rupiah. Per unit. Nah, seperti ini. Oke. Sebelum kita membuat apa sih namanya, untuk membuat jurnal, kita cari dulu
pembagian dulu ya. Pembagian apa namanya? Biaya ya namanya ya. Oke, pembagian nilai ya. Tepatnya begitu ya. Produk yang besar. Caranya gimana? Kita lihat yang ini ya. Untuk produk yang rusak di sini ada 200 unit ya. Berarti di sini kita cari sebesar 200 unitnya itu berapa nilainya. Oke, untuk pembagiannya yang harus kita tahu adalah biaya produksi dulu ya. Jadi biaya produksi saya kopas saja. Ini adalah biaya produksi. Ini ya. Oke, kokat ya. Copy. Oke. Ini taruh di bawah. Oke. Nah, ini adalah biaya produksi. Oke. Biayanya hilang. Oke. Biaya produksi ini sebesar ini kan. Nah, ini sudah. Ini adalah biaya produksi ya. Ini dalam jumlah rupiah ya. Jumlah ini merupakan total biaya produksi. Oke, biar bagus ya. Saya pakai border dulu. Seperti ini. Ini juga sama. Saya kasih kotak ya, seperti ini ya. Nah, untuk ini selanjutnya seperti ini ya. Nah, kita lihat totalnya. Ini kan total dari biaya persediaan bahan baku, tenaga gaji dan upah, dan BOP. Oke. Selanjutnya ini baru total. Bagaimana untuk biaya produksi per unit? Ya. Tadi produksinya sebanyak berapa tadi? Kita lihat di sini. Balik lagi produksinya ada 1.200 unit, ya kan? Berarti biaya produksinya, oke saya kopas mengambil dari sini saja, biar gampang ya. Ini adalah biaya produksi per unit. Oke, saya singkat saja nggak muat ya. Ini biaya produksi per unit. Nah, oke. Sebesar berapa? Kalau tadinya ada berapa? 1.200, berarti biaya produksi per unit adalah 3.000 dibagi dengan 1.200. Nah, berarti ini juga sama. Oke. Ini untuk biaya produksi per unit. Kenapa di sini gede sekali, panjang angkanya ya? Karena di sini ada pembulatan. Oke, mungkin saya ambil 2 angka dulu saja ya. Ini numbering. Oh, 1 angka mungkin bisa. Nah, seperti ini ya. Ini adalah biaya produksi. Oke. Selanjutnya kita cari harga pokok produk yang rusak. Berarti saya copy saja taruh di sini. Oke, ini bukan lagi biaya produksi tapi harga pokok produk yang rusak ya. Begini. Nah, begini saja ya. Harga pokoknya itu ada berapa? Kalau tadi kan biaya per unitnya sekian, ya kan? Sedangkan di sini produk yang rusak sebesar 200 unit. Berarti sama dengan ini dikali dengan 200 unit. Oke. Inilah harga pokok untuk produk yang rusak. Oke. Nah, ini ya. Selanjutnya, tadi sudah harga pokok kita jumlahkan.
sama dengan sum dari sini. Kenapa W-nya nyelip? Nah, begini. Nah, oke. Kemudian biaya produksinya juga sama. Pakai apa? Pakai copy paste juga boleh. Sum dari sini sampai sini. Oke. Selanjutnya kita cari perbandingannya. Oke, sekarang ini sudah ya harga pokok produk yang rusak ya. Sekarang kita cari, ini kan sudah ada totalnya. Oke, biar gampang. Seperti tadi, kita tidak menggunakan pembatas. Saya kasih pembatas dulu. Nah, ya sekarang dibandingkan antara ini adalah total biaya produksi, ini belum dijumlahkan ya. Nah, dari sini sampai sini. Oke, dibandingkan dengan harga pokok produk yang rusak. Ya, jadi di sini ada perbandingannya. Atau persennya, ya persentase produk rusak. Ini dari mana? Dari total. Di sini produksi. Oke. Ini sebesar berapa? Perbandingannya saya taruh di sini nggak apa-apa. Sama dengan ini produk yang rusak. Oke. Dibagi dengan totalnya. Enter. Oke. Kenapa 0? Karena di sini kita tidak pakai koma. Oke. Saya buat di sini persentase. Oke, persentase juga boleh ya. Kita menggunakan number juga boleh, tapi di sini di belakang angka di sini taruhlah kita pakai 2 ya. Jadi 0,17 ya. Sudah jadi 0,17, selanjutnya kita hitung berapa untuk pembagiannya. Oke, sudah itu kita buat pembagiannya ya. Pembagian dari produk yang rusak. Oke, saya buat kotak 3, tapi nanti angkanya harus dihilangkan karena ini bukan miliknya ya. Sekarang kita hitung perbandingan. Oke, kita lihat per jenisnya, berarti sama dengan 0,17 dikali dengan ini adalah harga pokok produk yang rusak. Oke, kemudian kita copy ke bawah ya. Sudah ketemu, berarti ini masih ada hilang. Nah, seperti ini ya. Kita lihat berapakah jumlahnya. Oke, berarti ini sama dengan sum dari sini. Oke, ini adalah harga pokok produk yang rusak. Oke, sekarang pembagiannya. Bagaimana dengan pembagian produk yang rusak? Oke, ini tadi perbandingannya. Pembagian untuk nilai produk yang rusak itu seperti apa? Di sini ada bahan baku, gaji dan upah, dan BOP. Oke, kita buat perbandingannya ya. Oke. Di sini untuk biaya gaji dan upah sama dengan ini adalah persediaan dulu ya, persediaan total. Di sini harga pokoknya di sini. Kemudian dikali dengan 0,17 yang di sini. Enter. Oke. Gaji dan upah juga sama. Ini harga pokoknya dikali dengan ini. Oke. BOP ini sama dengan ini dikali dengan ini. Oke. Ini adalah pembagian produk yang rusak. Baru kemudian kita buat jurnal untuk mencatat penjualan produk
yang rusak. Oke, berarti di sini kita buat jurnal penjualan produk rusak. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jurnal untuk mencatat penjualan produk yang rusak. Yang dihitung ini sudah dihitung tadi yang rusak ya. Kalau tadinya pada saat pembelian, pada saat masuk awalnya dari proses produksi ya, masuk ke dalam proses produksi ya, dari mulai mentah, bahan baku, material, labor, overhead, masuk ke proses produksi, kemudian dari proses produksi ini BDP-nya ya, kita buat kalau BDP-nya tadi ya, yang di sini ada di sini kan, berarti yang ini kita taruh di sebelah kredit. Nih. Nah, seperti ini, di sini debitnya adalah produk yang rusak. Jadi persediaan atau produk yang rusak. Nah, produk yang rusak ini berapa? Sekarang kita hitung ya. Ini sudah dihitung tadi, kita tinggal kopas saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini totalnya berapa? Sum dari sini sampai sini. Nah, jadi ada 73194. Enggak bulat karena di sini kan tadi saya juga mungkin soalnya ngacak tidak disama-samakan asal saja ya. Kemudian ini sudah selesai. Sebenarnya masih ada lagi untuk mencatat penjualan produk yang rusak. Nah, di sini produk yang rusak ini baru dikumpulkan menjadi produk yang rusak. Tapi di sini saya tidak melihat adanya penjualannya. Di sini kan hanya penjualan senilai 2.000 per unit, ya kan? Ini baru mencatat ininya doang ya. Tapi untuk mencatat apa sih namanya? Untuk mencatat penjualannya ini sebenarnya belum. Oke, ini baru mengumpulkan tadi ya persediaan produk yang rusak ya. Buat begini saja. Baru kemudian di sini kita buat penjualannya berarti kas atau piutang dagang ini ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar tadi di sini dijual senilai 2.000 per unit ya. Berarti di sini 2.000 dikalikan dengan 200 ya. 200 ini adalah yang rusak ya. Berarti di sini penjualannya sebesar sama dengan 200 itu unitnya dikalikan dengan harganya 2.000. Nah, jadi ada 400 rupiah. 400.000 rupiah. Oke. Baru kemudian kita akan menggunakan perpetual, berarti di sini persediaan ada namanya apa? Harga pokok ya. Harga pokok persediaan. Jadi persediaannya ini yang tadinya ada apa namanya penyesuaian ya. Kita taruh di sebelah kredit. Kemudian di sini debitnya adalah HPP persediaan harga pokok penjualan produk yang rusak. Nah, seperti ini. Berarti di sini sebesar berapa ya? Di sini persediaannya kita copy saja di sini. Oke, kemudian ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Ini adalah namanya gede banget untungnya. Saya kan tadi ngacak ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya mungkin, tapi enggak apa-apa ya. Mungkin memang beruntung dia penjualannya gede. Oke. Selanjutnya buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi. Ini B, C ya di sini ya. Oke, mungkin kita taruh di bawah. Nah, di sini dia sudah tertarik di sini, berarti di sini ada C. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi.
Oke, sekarang tadi persediaan produk yang rusak, sekarang persediaan produk jadi. Jadi di sini persediaan produk jadi. Nah, yang tadinya di sini ya, ini tadi ya di sebelah bibit kita kreditkan. Nah, di sini. Ya. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Sebelah kreditnya berarti di sini sama dengan, nah di sini ada ya, ini adalah biaya produksi totalnya, oke, kemudian dikurangi dengan ini yang bahan baku juga, oke, kemudian biaya tenaga kerja berarti di sini yang tenaga kerja gaji dan upah dikurangi dengan yang rusak, oke, kemudian BOP ini sama dengan BOP pula, ini total produksi untuk yang BOP komponennya dikurangi persediaan produk yang rusak. Oke, kenapa nggak bisa? Oke, saya ulangi. Ini adalah BOP dikurangi dengan mana deh? Ini ya BOP ya. Nah, seperti ini. Jadi persediaan produk jadinya sama dengan sum dari sini ke 9, oke, dari sini ke sini. Nah, sudah jadi. Oke. Ini untuk jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadinya. Oke. Ini adalah harga pokok produk jadinya. Mulai dari sini ya, A sudah, B sudah, C sudah selesai. Oke, sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.